Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evelina Astra Patriot MPD selaku dosen pengampu praktikum fisika dasar. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hai semua, kali ini kelompok kami akan melakukan diskusi tentang hukum Ohm. Saya, Intania Sahara Putri, akan memandu berlangsungnya diskusi pada hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nazwa Uswatun Hasanah, Tiara Jenita, Noprika Ramadini, dan Nadia Silva Falahunisa. Baiklah, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Pertama akan disampaikan oleh Nazwa Uswatun Hasanah, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum Ohm. Pada tahun 1827, seorang fisikawan asal Jerman, Georg Simon Ohm, berhasil merumuskan suatu hukum kelistrikan yang disebut hukum Ohm. Hukum tersebut termuat dalam paper hasil penelitiannya yang berjudul The Galvanic Circuit Investigate Mathematically. Nah, Ohm menyatakan bahwa arus akan naik menjadi 2 kali semula saat beta potensial di ujung hambatan dinaikkan 2 kali semula. Artinya, kenaikan arus listrik sebanding dengan kenaikan beta potensial. Besarnya kuat arus yang mengalir pada penghantar ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh beta potensial, melainkan ada besaran lain yang mampu menghambat aliran elektron pada penghantar. Besaran itu kemudian disebut sebagai hambatan listrik. Keberadaan hambatan ini mampu memperlambat aliran elektron karena adanya interaksi dengan atom-atom pada penghantar. Oleh karena itu, semakin besar hambatan listriknya, semakin kecil arus yang akan mengalir. Hal itu menunjukkan bahwa hambatan listrik berbanding terbalik dengan arus listriknya. Nah, dari dua kesimpulan yang berhasil ia peroleh, Ohm berhasil merumuskan persamaan berikut, yaitu V sama dengan I dikali R, I sama dengan V per R sama dengan V per I. Yang dimana ketentuan tersebut adalah I sama dengan kuat arus listrik atau ampere, V tegangan listrik volt, R hambatan listrik atau resistivitas Ohm. Nah, persamaan tersebut menunjukkan bahwa jika hambatan listriknya dibuat tetap, maka tegangan listrik akan sebanding dengan arus. Persamaan itulah yang nantinya dikenal sebagai persamaan hukum Ohm. Nah, rangkaian listrik yang hambatannya memenuhi hukum Ohm, hubungan antara tegangan V dan arusnya I digambarkan dalam grafik berikut. Nah, ini merupakan grafik hubungan antara V dan I. Lalu, adapun alat dan bahan yang kami gunakan saat praktikum, yaitu alat kami menggunakan amperemeter, voltmeter, dan cetu daya. Sedangkan bahan kami menggunakan kabel dan resistor. Adapun langkah percobaan yang dilakukan, pertama yaitu merangkai alat dan bahan sesuai pada gambar. Yang kedua, mengatur tegangan sumber. Atur tegangan sumber pada cetu daya pada posisi 4 volt DC. Ketiga, mengukur kuat arus dan tegangan. Ukur kuat arus dan tegangan yang mengalir pada rangkaian. Kemudian, catat hasilnya pada tabel hasil percobaan. Terakhir, yaitu mengulangi langkah 2 dan 3 untuk nilai tegangan sumber 6 volt, 8 volt, 10 volt, dan 12 volt. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wawa sudah menjelaskan tentang apa itu hukum Ohm, langkah kerja, dan alat serta bahan yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini. Selanjutnya adalah hasil dari percobaan kita yang akan dijelaskan oleh Tiara Jenita. Kepadanya dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil percobaan dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa rumus yang kami gunakan dalam menghitung hasil percobaan tersebut. Untuk rumus yang pertama, yaitu rumus mencari arus. Dengan rumus arus sama dengan skala terbaca dibagi dengan skala maksimum dikali dengan arus yang dihubungkan. Dan untuk rumus kedua, yaitu rumus mencari R. Di sini didapat dari rumus V sama dengan IR, di mana R itu sama dengan V per I. V sama dengan voltmeter, R sama dengan resistor, dan I sama dengan ampermeter. Selanjutnya saya akan menjelaskan data hasil percobaan kami. Dari data tersebut, kami mengambil catu daya yang bernilai genap, yaitu 4, 6, 8, 10, dan juga 12. Dan untuk menghitung ampermeter, kami menggunakan arus yang dihubungkannya sebesar 500 mm, di mana kami harus mengganti atau mengubah satuan tersebut ke dalam satuan ampermeter yang dibagi dengan 1000 sehingga didapatlah nilainya sebesar 0,5 ampermeter. Dan untuk voltmeter, data yang 1, 2, dan 3, yaitu 4, 6, dan juga 8, itu kami tetap menghubungkannya dengan besar 10. Dan untuk data yang keempat dan juga 5, kami menghubungkannya dengan arus 50. Untuk data yang pertama, yaitu dengan tegangan 4, ampermeternya kami mendapatkan nilai 0,3 dibagi dengan 5 dikali dengan 0,5, sama dengan 0,03, di mana pembagian 5 itu didapat dari nilai maksimum yang ada di ampermeter tersebut. Dan untuk voltmeter, kami mendapatkan nilai sebesar 18 dibagi dengan 50 dikali dengan 10, sama dengan 3,6. Dan untuk hambatannya didapat dari R sama dengan V per I, yaitu didapatlah hasil sebesar 120 ohm. Dan untuk data yang kedua, dengan tegangan 6, ampermeternya sebesar 0,05 dan voltmeternya itu sebesar 5,6. Sehingga didapatlah hambatannya sebesar 112. Dan untuk data yang ketiga, yaitu dengan tegangan 8, ampermeternya 0,06 dan voltmeternya itu sebesar 7,4. Sehingga didapatlah hambatan sebesar 123,3. Seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk menghitung voltmeter pada data yang keempat dan juga kelima, yaitu karena nilainya lebih besar daripada 10, jadi kami menggunakan atau menghubungkan dengan arus yang besarnya 50. Sehingga untuk ampermeternya 0,08 dan voltmeter untuk data tegangan 10 yaitu 9. Dan untuk hambatannya sebesar 112,5 ohm. Dan untuk data yang kelima, yaitu dengan tegangan 12, ampermeternya didapatlah 0,1 dan voltmeternya sebesar 10. Dan untuk itu didapatlah hasil dari hambatannya 100. Dari kelima data tersebut, kami membuat rata-rata besarnya hambatan tersebut sehingga besar rata-rata hambatan tersebut sebesar 113,56. Nah, hal ini atau data tersebut lebih besar daripada hasil hambatan yang seharusnya, yaitu sebesar 100 ohm. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai mengapa hal itu dapat terjadi atau mengapa data tersebut bisa lebih besar daripada hasil yang seharusnya, itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Tiara Jenita. Itulah tadi hasil dari praktikum kelompok kami. Selanjutnya untuk pembahasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh Noprika Ramadini, kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi saya di sini akan menjelaskan pembahasan terkait hasil praktikum yang kami dapatkan. Jadi hukum Ohm pada dasarnya adalah hukum yang menjelaskan mengenai kaitan antara tegangan atau beda potensial, arus listrik, serta hambatan dalam rangkaian listrik. Jadi, hukum Ohm ini adalah hukum dasar yang menjelaskan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan tegangan yang didapatkannya, berbeda dengan arus yang berbanding terbalik dengan hambatan. Arus listrik dapat mengalir melalui penghantar disebabkan karena adanya perbedaan tegangan atau beda potensial yang ada di antara dua titik di dalam penghantar. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan resistor dengan resistansi 100 ohm, serta menggunakan tegangan yang berbeda, yaitu pada tegangan 4, 6, 8, 10, dan juga 12 volt.
Akan tetapi, hambatan yang kami dapatkan lebih besar daripada hambatan yang sebenarnya, yaitu sebesar 113,56 ohm. Faktor-faktor yang menyebabkan nilai hambatan ini lebih besar daripada hambatan sebenarnya adalah yaitu yang pertama itu karena panjang kawat, resistivitas kawat, dan luas penampang kawat yang apabila semakin panjang kawat penghantar, maka semakin besar hambatannya. Dan semakin kecil penampangnya, maka semakin kecil pula hambatannya. Tidak hanya itu, faktor yang menyebabkan nilai hambatan lebih besar juga dapat terjadi karena kesalahan dari praktikan ketika melakukan pengukuran arus listrik menggunakan ampermeter dan voltmeter. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, itulah pembahasan lanjutan melalui hasil dari praktikum kami tentang hukum Ohm. Untuk teman-teman, apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Langsung saja, yang selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan dari hasil diskusi kami yang akan dipaparkan oleh Saudari Nadia Silva Falahunisa. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Dari beberapa percobaan di atas, jadi bisa disimpulkan beberapa hal seperti di bawah ini. Yang pertama, nilai hambatan berbanding terbalik dengan nilai kuat arusnya. Jika nilai hambatannya besar, maka nilai kuat arusnya akan kecil, begitu juga sebaliknya. Lalu kesimpulan yang kedua, setelah melakukan praktikum hukum Ohm tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus listrik sebanding dengan beda potensial yang diberikan dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Dapat juga disimpulkan dengan V sama dengan I kali R. Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia sudah memaparkan kesimpulan dari hasil diskusi kita. Baiklah, itulah tadi diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mewakili teman-teman saya memohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.